Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salamun ala rasulillah Nabina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di kesempatan pekan ini di 25 Sya'ban 1442 Hijriah kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, umur, dan juga terutama sekali iman dan Islam yang masih melekat pada diri kita. Maka banyaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia tersebut. Dan begitu banyak nikmat-nikmat yang lain, termasuk nikmat akan bertemunya kita dengan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini. Tidak satu pekan ke depan, tidak sampai satu minggu ke depan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Harapan kita bersama, Allah anugerahkan kepada kita kemampuan, kekuatan lahir dan batin, dan kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran yang tiada terhingga karena kesempatan ini akan tiba kembali menyapa kita Ramadan yang kita nanti-nantikan. 11 bulan sudah berlalu dan tentu saja kerinduan ini akan menghantarkan kita menjadi hamba yang senantiasa bergembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Tak lupa jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, salawat dan salam, keberkahan dan kemuliaan, derajat yang tinggi serta tempat yang terpuji semoga terlimpah dan tercurahkan selalu atas uswah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik keluarga dan para sahabat beliau dan juga pengikutnya yang setia menegakkan dakwah dan menegakkan risalahnya. Kaum muslimin dan muslimat, tentu saja kita sudah melewati beberapa kali Ramadan. Ya, ritual Ramadan ini bagi kaum muslimin di seluruh dunia menjadi salah satu momentum paling istimewa. Kita sudah paham bahwa Ramadan ini adalah bulan teristimewa, bulan yang agung di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang besar bagi kita semua kaum muslimin yang beriman kepadanya untuk meraih satu keistimewaan yang kita nanti-nantikan, yaitu adalah ampunan atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang lain memang kita sudah akrab, ya, ingin memperoleh pahala yang dilipat gandakan bahkan sampai 700 kali lipat banyaknya. Ini adalah syahrun azimun mubarakun, ada keberkahan di dalamnya, banyak sekali keberkahan yang dijanjikan Allah kepada kita. Kemudian juga syahrul Quran, interaksi kita dengan Al-Quran juga begitu baik di bulan ini. Kemudian juga aspek sosial kita juga terbangun, ya, kedermawanan kita bangkit di bulan Ramadan. Jadi taqarrub kita kepada Allah itu banyak sekali keistimewaan di bulan suci Ramadan. Termasuk kaum muslimin dan muslimat, bagaimana rasanya kita menikmati Ramadan itu, target utama kita adalah agar kita memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya maghfirah ini, karena jangan sampai lupa, kalau hanya kita menjalankan Ramadan sekedar menggugurkan kewajiban, maka tentu target ini hanya menjadi target yang standar biasa saja, menjadi kewajiban-kewajiban biasa. Tetapi kalau target kita adalah ingin memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah target yang begitu istimewa. Jangan sampai kaum muslimin dan muslimat kita melewati ritual-ritual ibadah kita, baik harian, pekanan, bulanan maupun juga tahunan seperti momentum Ramadan ini, lalu kita tidak memperoleh prestasi amaliyah yang sempurna, termasuk diantaranya keluar dari Ramadan memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, bahkan dalam sebuah hadis Imam Bukhari dalam Fi Adabil Mufrad disampaikan di sana, kata Rasulullah SAW, "Rogima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan sumang salakha falam yughfar lahu." Sungguh kata Rasulullah, celakalah seseorang hamba yang ketika datang Ramadan
ya, dia kemudian melewati Ramadan begitu saja, dan Ramadan berlalu dan dia tidak mendapatkan pengampunan, maka itu kata baginda Nabi celaka. Jamaah sekalian dan kaum muslimin yang berbahagia, tentu kita ingin prestasi magfirah yang akan kita raih ini betul-betul terasa dalam kehidupan kita. Karenanya jangan sampai Ramadan dan ritual yang istimewa itu tidak menjadikan atau membentuk kepribadian kita menjadi pribadi yang bersih. Ya, bertobat kepada Allah SWT. Peluang bertobat ini di bulan Ramadan sangat terbuka besar bagi kita. Jadi jangan sampai peluang yang besar diobral oleh Allah SWT, peluang pintu yang untuk pemutihan kita dari dosa-dosa dan kesalahan, lalu kita tidak manfaatkan momentum itu dengan sebaik-baiknya. Jadi selain banjir pahala, tetapi juga di saat yang sama, bagaimana agar target mendapatkan pengampunan itu bisa tercapai oleh kita. Kalau ini kita tidak isi dengan sebaik-baiknya dengan bertobat kepada Allah SWT, sebagaimana Allah menyatakan dalam banyak ayatnya. Salah satu diantaranya adalah surat At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah semuanya. Kalian bertobat kepadanya agar mendapatkan keberuntungan. Kaum muslimin dan muslimat, siapa sih tidak ingin beruntung? Jadi kalau kita ini dibuka peluang yang besar saja tidak memanfaatkannya dengan baik, itu seperti orang kalau misalnya ada permainan sepak bola, kalau dalam penalti jarak 5 meter saja tidak masuk, apalagi kalau jarak 50 meter, tentu peluang ini akan sulit didapat untuk bisa menggolkan target kita. Karenanya kita ingat juga, ada sebuah ayat di dalam surat 3 ayat 133, dan ini sudah akrab di telinga kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah menyatakan, wasari'u ila magfirati mirabikum wa jannah ardhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Di sana Allah menyuruh dengan perintah, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan jannahnya. Luar biasa. Yang kata Allah SWT, jannahnya itu seluas langit dan bumi. Bayangkan kaum muslimin dan muslimat, sampai hari ini belum ada orang yang bisa mengukur luasnya langit itu. Kalau bumi mungkin bisa diukur katanya ya, tapi luasnya langit tidak bisa. Nah, surga yang disediakan Allah untuk kita itu luasnya seperti itu, seluas langit dan seluas bumi juga. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi target kita, hamba-hamba yang bertakwa itu adalah mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang hampir sama juga, kalau tadi di ayat surat 3 ayat 133 Allah menyatakan bersegeralah, maka di surat Al-Hadid ayat 21 Allah menyatakan, sabiqu ila magfiratum mirabikum wa jannah arduha qardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusuli dzalika fadlullahi yu'ti may yasha wallahu dzul fadlil azim. Dalam ayat ini Allah menyuruh berlomba-lombalah kalian kepada ampunan Allah dan jannahnya yang luasnya jannah itu seluas langit dan bumi. Disediakan untuk siapa? Kaum muslimin? Adalah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah karunia Allah yang begitu besar kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah lah pemilik karunia yang agung itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, tentu momentum ini kita tidak ingin lewatkan begitu saja. Jangan bertobat menunggu masa tua, karena tidak ada orang yang belum tentu ada jaminan sampai masa tua. Jangan juga orang berangan-angan, saya ini kan hidupnya belum mapan, jadi nunggu saya hidup mapan dulu baru saya akan bertobat, akan ibadah dengan tekun. Belum sampai kita hidup mapan, kita sudah sampai ke balik papan, artinya sudah meninggal dunia. Ya, jadi jangan juga menunggu sampai kita kaya raya, karena umur tidak pandang bulu. Saya kira itu jemaah sekalian, jadi perhatikan betul-betul, karena kita tidak ingin melewatkan Ramadan dengan sia-sia, maka marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri agar kehidupan kita yang singkat dan tidak lama ini berisi dengan kualitas ibadah yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita, memacu diri untuk senantiasa meraih magfirah di bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan ini. Demikian, dan mohon maaf atas segala khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.